Kasus dugaan korupsi di PDAM Kota Makassar disinyalir bakal menyeret beberapa nama besar lainnya di pemerintahan yang terlibat dalam bagi-bagi laba. Terkait kasus dugaan korupsi PDAM Kota Makassar tahun anggaran 2017-2019. Penyidikan Kejati Sulsel terus dikembangkan dalam kasus yang telah menyeret setidaknya sejumlah nama-nama eks-direksi PDAM Kota Makassar. Pengamat keuangan di Makassar sendiri memberikan analisa terhadap potensi kepala daerah yang bisa jadi tersangka dalam kasus PDAM Kota Makassar tahun anggaran 2017-2018. Usai sederet direksi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Sulsel beberapa waktu lalu. Menurut Suhendra, fungsi pembagian laba produksi merupakan kewenangan Wali Kota Makassar dan tidak berdiri sendiri tanpa ada usulan-usulan dari Direktur PDAM. Direktur sendiri melakukan pembagian atas perintah dari Wali Kota yang merupakan sebagai owner perusahaan daerah air minum atau PDAM Kota Makassar di masa jabatan 2014-2018 lalu. Meski demikian, apabila direksi ini divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Makassar, secara otomatis mestinya Wali Kota berpeluang besar ikut terseret dalam kasus tersebut. Peran Wali Kota dalam penentuan pembagian jasa produksi yang berasal dari laba PDAM adalah fungsi kewenangan yang memerintahkan kepada direksi untuk melakukan pembagian laba. Jadi Wali Kota di sini tidak berdiri sendiri, dia merupakan rangkaian dari usulan dari Direktur PDAM. Nah, di mana usulan dari Direktur PDAM adalah meminta izin apakah boleh laba itu dibagi dalam bentuk jasa produksi. Nah, di sini harusnya pihak Kota Madya, Wali Kota melakukan kajian apakah itu boleh atau tidak. Kenapa? Karena begitu dinyatakan boleh, itu adalah sebuah perintah kepada Direktur PDAM untuk melakukan pembagian sesuai dengan porsi yang ditetapkan oleh peraturan. Sehingga ketika direksi yang hari ini berada dalam proses hukum dinyatakan bersalah, maka otomatis perintah yang dilakukan oleh direksi ini tidak akan terpisahkan dengan perintah yang diberikan oleh Wali Kota terhadap direksi. Ini khusus kepada masa yang dijalani oleh direksi, direktur utamanya adalah Pak Aris. Diketahui Kejati Sulsel telah menetapkan 5 tersangka kasus PDAM Kota Makassar, yakni eks-direktur utama PDAM tahun 2015-2019 Haris Yassin Limpo dan mantan direktur keuangan tahun 2017-2019 Irawan Abadi sebagai tersangka, eks-direktur PDAM tahun 2019-2020 Hamzah Ahmad, eks-pelaksana tugas direktur keuangan tahun 2019 Trio Paranoan, dan eks-direktur keuangan PDAM tahun 2020 Asdar Ali. Rusmawandi Rara, Celebes TV.